alaikum everyone, this is Brother Mazain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. The things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. Of all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, why if I could take it undone, say that I would. I would make it up to you. Mama, I'm growing up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand. You say you know some lies about a day I think you tried. So now I've got a diamond mind, and even though I was so bad, I've learned so much from you. So I'm just trying to do it true. Like my kids the way you do. If I could turn back time, why if I could take it undone, say that I would make it up to you. If I could turn back time, why if I could take it undone, say that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for everything I said. Every chance I get to make you smile. Whenever I around you, now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, why if I could take it undone, swear that I will make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama,
for me, oh, for me. Kepada Ustazah dan anak silakan. Assalamu alaikum everyone, this is Brother Mahazain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. Atau kita tunggu sampai peserta kita sampai 20 orang baru ketemu. Kalau ini peserta yang sudah hadir di sini bisa juga nih mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung bersama kita. Atau mulai aja nggak apa-apa kok. Oke. Belajar. Ini dapat ya dari Bang Jo katanya nunggu 20 peserta gitu. Kenapa? Kalau kita mulai dari yang Bang Ayu, Waalaikumsalam, Bang Rizat. Mulai aja nggak apa Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur dan intinya kita mengucapkan syukur kepada Allah karena sampai hari ini Allah memberikan kita rahmat taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada acara atau peringatan Sumpah Pemuda kita pada malam hari ini. Setelah nanti program kembali diberikan kemudian setelah salam tanpa pula kita berikan pada kita jadinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian pertama kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman kita pada alhamdulillah telah hadir bersama kita di ruangan ini. Namun sebelum kita mulai agar acara kita ini diberkahi serta diridhoi oleh Allah, yang sebaiknya kita awali dengan membaca tilawah yang akan dibacakan oleh Maria kepada saudara Penjuru Maria. Kita persilakan dengan tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين لبثت
افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال ملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bilang suara saya terlalu kecil. Mungkin di lagi cepat. Sekarang apakah kita jelas? Sekarang sudah ganti headset. Ya, suara nama. Cek. Jelas kok suaranya. Ini udah ganti headset. Karena tadi ada banyak yang WA. Selanjutnya gini ya, untuk acara kita pada malam hari ini memang tidak terlalu lama. Insya Allah nanti sekitar setengah jam 40 menit ke depan akan kita bersama. Sebelumnya kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta dari berbagai daerah yang dari Sumatera Barat. Alhamdulillah hari ini kita telah mencapai 22 orang. Insya Allah nanti agenda kita pertama itu yang disampaikan oleh nanti Bang Irfan, kemudian nanti Bang Edo, sekalian nanti launching program. Untuk materi kita pertama yang akan disampaikan oleh Bang Irfan, Dr. Irfan Alia MPSI, psikolog, sekalian sebagai beliau merupakan CEO Aktualita dan psikolog. Insya Allah hari ini membawakan materi tentang seputar pemuda, bagaimana pemuda dan seputar pemuda ya, yang akan dibawakan bersama kita. Oke, pertama kita bersilakan kepada Bang Irfan untuk menyampaikan materi pada kita bersama. Kepada Bang Irfan kita silakan dengan segala-galanya. Baik, suara saya cukup jelas ya? Jelas Bang, alhamdulillah. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pemuda dahsyat se-Sumatera Barat. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini dan saya diminta oleh SLBF untuk cerita dan sharing ya tentang pemuda Sumatera Barat. Saya kebetulan juga orang Minang, namun merantau ke Jakarta. Jadi saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, Bandung, kemudian kembali ke Jakarta. Cuman saya darahnya tuh orang Dare ya, saya orang agam Mage. Kalau ibu, kalau bakonya di Balekaliki, Payakumbuh. Jadi saya kalau dapil Sumbar 2 darahnya. Tapi kalau kiprahnya saya kebetulan kalau amanah di kelola Sumatera bagian utara sama Sumatera Barat. Dan jadi akademisi di Mercubuana, mengajar di Fakultas Psikologi, kemudian jadi konsultan SDM dari 2009 karena saya psikolog sejak 2009 sampai hari ini. Dan kemudian saya baru kali ini bertatap muka dengan teman-teman SLBF dan walaupun sudah sangat sering ya diskusi dengan CEO-nya SLBF, Pak Dr. Kandidat Edo. Siap, Bang. Siap.
Dan saya doakan semoga yang lain juga bisa menyusul memaksimalkan segala potensi yang ada di dirinya ya. Apakah nanti mau di S2 atau mau berkiprah di SBLF, berkiprah di masyarakat atau menjadi entrepreneur dan sebagainya. Sekarang peluangnya lebih banyak lagi gitu, asal bahasanya ya. Kalau zaman saya untuk kita bisa ke luar negeri itu nggak terlalu banyak informasinya, tapi ketika saat ini banyak sekali informasinya dan banyak sekali peluangnya untuk kita bisa pergi ke luar negeri, terutama ke Australia dan Eropa ya. Yang penting itu bahasa Inggrisnya. Dan sekarang bahasa Inggris kan lebih gampang ya untuk bisa dicapai gitu. Nah, saya cerita aja ya. Jadi saya cerita apa yang saya lihat, saya alami, dan kemudian yang saya ketahui tentang bagaimana sih membangun kompetensi. Jadi, kalau kita bicara pemuda, itu kan iron stock-nya generasi. Dan kebetulan di Sumatera Barat, khususnya suku Minang itu, ini sukunya unik sekali nih, suku kita ini. Suku Minang ini penduduknya cuma 4-5 juta di Sumatera Barat. Sisanya mungkin hampir sekitar, katanya bisa 4-5 kali lipatnya ya, mungkin 20 juta atau 15-20 juta ada di luar Sumatera Barat. Tetapi yang menarik adalah dari misalnya anggap 20 juta lah penduduknya Minang di di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat. Itu kan berarti cuma sekitar 10% dari seluruh penduduk Indonesia. 10% kurang mungkin bahkan. Tetapi kalau kita lihat orang yang menjadi anggota DPR RI yang asli Minang atau punya darah Minang itu hampir sekitar, kalau nggak salah ya, setahu saya data terakhir DPR RI 2019-2024 itu hampir 65 orang. 65 sampai 70 orang. Jadi dapil RI di Sumbar 1 Sumbar 2 itu cuma 15, tetapi yang duduk di DPR RI yang punya darah Minang itu sekitar kalau nggak salah 60-80 orang. Jadi hampir 20%-nya anggota legislatif itu orang Minang atau punya darah Minang atau berhubungan dengan orang Minang gitu. Jadi kan luar biasa ya, ekspansinya itu dahsyat sekali. Dan tingkat kemampuan dan kompetensi dia dalam konteks banyak hal ya, konteks profesional, konteks politik, hukum itu juga sangat tinggi. Adik saya dokter di FKUI, dosen di FKUI dan dokter bedah gitu. Dan itu banyak sekali orang Minang atau suku Minang atau keturunan Minang yang jadi dokter di sana dan jadi dosen. Jadi ini kompetensinya luar biasa. Nah, dengan tingkat kompetensi seperti itulah sangat sayang kalau kita tidak memaksimalkan kompetensi kita. Nah, kata kuncinya apa sih untuk maksimal kompetensi kita? Kata kunci pertamanya itu adalah kenal diri. Jadi, kalau kita kenal diri, kita itu nggak akan tergoda atau nggak akan tergiur dengan pencapaian orang lain. Kan problemnya pemuda itu suka tergoda atau tergiur dengan pencapaian orang lain. Wah, dia bisa begini, kenapa nggak bisa begitu gitu. Nah, itu suka tergoda gitu. Nah, kalau kita punya pengenalan diri yang cukup, insya Allah kita akan tergoda. Kita akan istiqomah, akan fokus di kompetensi kita gitu. Contoh misalnya nih, saya ambil contoh Bang Edo ya. Saya kenal beliau ini kan sudah agak lama ya, sudah mungkin lebih dari 7 tahunan ya kali ya Bang Edo ya. Sudah lama lah pokoknya kenal beliau nih. Itu dari mulai master, dari mulai jadi writer itu artinya apa ya? Writer tuh ya tukang ambil suara bentuk ini ya. Iya. Jadi writer sampai punya SBLF ya. Itu kan luar biasa. Jadi dari mulai jadi writer sampai punya lembaga, bahkan bisa menghidupi lembaga ini dan bisa mengajak adik-adiknya untuk hidup dari lembaga ini. Itu kan luar biasa. Nah, gampang itu. Apalagi dengan kondisi Sumatera Barat yang secara beda sekali dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta kan peluang lebih banyak dibandingkan Sumatera Barat. Tetapi dengan peluang yang ada dia bisa maksimal. Nah, itu bagaimana dia bisa begitu?
Saya pernah diskusi dengan teman-teman yang sudah dokter lebih dulu dibandingkan beliau. Saya bilang begini, ya mungkin Anton jadi dokter lebih dulu dari dia, tetapi untuk bab urusan pemilu, survei dan kawan-kawannya, dia sudah lebih jam terbang dibandingkan antum. Kenapa? Karena dia konsisten. Nah, ini kata kunci konsisten. Dia nggak tergoda dan nggak tergiur. Dia tahu jalur dia, dan dia fokus nyiapin jalur itu. Nah, ini yang paling berat, gitu. Kontrol diri kita untuk kita fokus pada apa yang kita jago di bidang itu. Contoh nih, dulu waktu awal-awal ya, ketika media sosial atau media itu, orang tuh nggak banyak punya kompetensi di situ. Dan saya waktu itu menekuni dari tahun 2011, dari mulai tidak dibayar sampai punya keuntungan ratusan juta gitu, dari ngelola itu aja gitu. Nah itu kan konsistensi dan nggak tergiur dengan apa yang pencapaian orang lain. Kita boleh belajar dari pencapaian orang lain, tapi jangan sampai tergoda atau iri dengan pencapaian orang lain. Belajar itu hal yang baik, tapi iri tidak boleh. Kayak gitu. Nah, jadi konsisten di jalurnya. Dan ketika kita konsisten di jalurnya, itu kita akan punya kompetensi dan fondasi yang kokoh untuk kita mengembangkan diri ke tempat yang lain. Nah, apa sih contohnya orang yang konsisten? Kalau dia konsisten, dia itu akan jadi orang yang menciptakan hal-hal baru. Bahkan menciptakan sesuatu yang sifatnya sustainable ya. Contoh gampang tuh misalnya, kita ambil orang dekat ya. Misalnya Pak Gubernur sebelumnya, Gubernur 2010-2021 ya, Pak Irwan itu. Dia konsisten bikin Askia. Dari mulai bimbel sampai sekarang jadi universitas. Itu konsisten. Di jalur dia gitu. Sampai dari mulai dari sarjana sampai jadi profesor. Konsisten. Dia bangun konsisten. Mungkin ketika waktunya dia masih muda, ketika dia bangun bimbel itu orang mungkin tidak akan berpikir sampai jadi universitas gitu. Tapi karena konsistensi itulah kemudian dia punya tim, dia bangun tim dan segala macamnya, dia akhirnya punya universitas. Nah, itu namanya konsistensi. Itu yang pertama, konsistensi. Yang kedua, membangun tim. Membangun tim itu kerjaan yang berat ya bagi orang Minang nih. Nah, kenapa saya bilang ada kerjaan yang berat bagi orang Minang? Karena orang Minang ini luar biasa. Dia ini kan orang pinter, susah diatur gitu. Kalau orang pinter itu memang apa ya, kelebihannya maunya ngatur, nggak mau diatur. Suku yang menurut saya deh, saya berapa kali sudah keliling Indonesia ya, saya tinggal Maluku sama Papua. Kalau Papua Barat saya sudah pernah, Maluku Utara juga saya sudah pernah. Suku menurut saya yang paling jenius dan kemudian termasuk salah satu yang jenius dan suku yang tingkat kemampuan organisasi dan politiknya tinggi itu orang Minang. Dan oleh karena itu biasanya mereka jadi ngelit di setiap bidang gitu. Akibatnya apa? Akibatnya kadang-kadang dia suka malas berkelompok gitu. Karena jagoan gitu. Nah ini problemnya kita gitu. Makanya saya biasanya cerita selain bangun kompetensi, Anda bangun tim. Bangun tim itu siap jadi leader, siap jadi follower. Nah ini yang jarang orang cerita ya. Padahal kajian ini di psikologi sudah sangat dalam sekali gitu. Bahkan sudah menjadi kajian yang luar biasa dan ada profesor sendiri gitu. Jadi kalau leadership profesor itu kan biasa ya. Tetapi sekarang kajiannya bukan cuma leadership profesor, tapi followership profesor. Jadi orang yang meneliti tentang keanggotaan. Dan ternyata keanggotaan ini jurnalnya, bahkan penelitiannya, bahkan kajiannya, itu salah satu kajian yang sangat penting dalam dunia organisasi dan dunia tim. Saya baca jurnal yang sangat qualified tentang followership, bagaimana followership itu punya makna yang sangat penting dalam membangun perubahan. Jadi menjadi leader, pemimpin itu penting, dan menjadi anggota sangat penting gitu. Dan makanya kenapa kita lengkap gitu, lengkap bisa menjadi leader dan bisa menjadi follower. Dan orang yang sanggup menjadi follower yang baik, dia akan sanggup menjadi leader yang baik. Nah itu dua hal penting yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman. Kenapa? Karena setelah kita bangun kompetensi, kita harus berkolaborasi. Nggak mungkin kita tuh cuma sendirian dalam banyak hal ya. Kita harus membangun kolaborasi dengan banyak orang, dengan banyak pihak. Dan ketika kita membangun kolaborasi, ada kalanya kita jadi leader, ada kalanya jadi follower. Gitu. Maka kita lengkap ilmunya, lengkap ilmu leadership-nya, lengkap ilmu followership-nya, lengkap ilmu memimpinnya, lengkap pula ilmu dipimpinnya. Gitu. Kok ilmu dipimpin ada, ilmu dipimpin ada ilmunya? Ada memang gitu.
Kenapa? Karena sekarang itu kalau kita bicara psikologi organisasi dan keorganisasian, ada namanya organizational citizenship behavior. Jadi tingkah laku warga negara organisasi. Itu sampai ada kajian sendiri. Kenapa sampai ada kajian sendiri? Karena penting sekali untuk menjadi anggota yang hebat dan penting sekali menjadi pemimpin yang hebat. Nah, dua itu yang ingin saya sampaikan. Pilih kompetensi Anda, fokus di jalurnya, dan jangan iri pada pencapaian orang lain. Karena begitu Anda fokus, pada akhirnya Anda akan mencapai puncaknya diri Anda. Jadi puncaknya diri Anda itu bisa macam-macam. Ada yang puncaknya jadi apa, ada yang jadi apa, tapi asli jadi puncaknya diri Anda. Dan di puncaknya itulah, kita nanti kalau bahasanya agama atau bahasa Quran itu, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Itulah jadinya orang-orang yang penuh hatinya gitu, orang-orang yang tenang hatinya. Kenapa? Karena sampai puncaknya gitu. Saya izin agak melakukan refleksi ya untuk yang bab puncak ini. Saya kebetulan ketika 2 minggu atau 3 minggu lalu mendampingi ayah saya yang meninggal ya, yang sakaratul maut ya. Ayah saya itu ketika meninggal jadi ketua RW. Kan ketua RW doang gitu ya, apa sih hebatnya ketua RW, tapi dia all out gitu. Maksudnya itulah puncak dia gitu. Dia sudah jadi profesional, sudah keliling dunia dengan keprofesionalan dia. Sebagian besar hidupnya tidak di Indonesia karena dia pekerja lepas pantai minyak gitu. Sehingga dia keliling-keliling dunia, dia pernah ke Kuba, pernah ke Amerika, pernah ke Prancis, segala macamnya gitu. Pengeboran lepas pantai. Lalu di pensiunnya dia dipercaya ngelola Dewan Kemakmuran Masjid dan jadi ketua RW. Dan ketika jadi ketua RW lah dia meninggal gitu. Nah, saya menyaksikan ya insya Allah ya, beliau husnul khotimah gitu. Karena tanda-tanda meninggalnya baik gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah itulah puncaknya beliau gitu. Puncaknya beliau sebagai seorang manusia. Memberikan kebermanfaatan dalam posisi dia. Nah, saya menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang yang di sekeliling dia, saya tahu ayah saya baik gitu. Tapi saya tidak tahu bahwa orang-orang di sekeliling itu sampai menangis ketika menceritakan beliau. Ini kan tidak mungkin terjadi kalau interaksi dengan beliau itu tidak baik. Nah, ini yang mau saya ceritakan pada teman-teman di sini. Kita, kenapa mesti bangun kompetensi kita dan fokus pada kompetensi kita? Karena kita mau husnul khotimah, mau akhir yang baik dalam kondisi apapun, dalam pencapaian apapun, gitu. Dan kita pengen dalam pencapaian kita itulah kita kembali kepada Tuhan kita dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi yang husnul khotimah, di mana orang menyaksikan dan bersyahadat kepada orang yang tinggalkan bahwa kita orang baik. Min ahlul khair kalau bahasanya orang Betawi menjadi orang yang baik. Nah, itu bangun kompetensinya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi. Kalau kita bermanfaat dan lipatan manfaatnya itu banyak, maka kita harus berkolaborasi. Harus punya tim. Harus punya organisasi. Harus mau dimentor. Harus mau mementor. Jadi mau dimentor dan mau mentor. Mampu diajar dan mampu mengajar. Mau diajar dan mampu mengajar. Nah, itulah yang membuat kita mudah berkolaborasi dengan orang lain. Nah, dua inilah kalau kita pegang teguh, kita kerjakan gitu, membangun kompetensi, membangun kolaborasi, fokus pada pencapaian diri kita, lalu fokus pada memaksimalkan tim kita, memaksimalkan kolaborasi kita, ketemu dengan orang-orang hebat di sekeliling kita, minta ilmunya, mau belajar, insya Allah pada ujungnya nanti kita akan husnul khotimah. Dan ini yang paling penting dalam hidup itu. Jadi yang paling penting dalam itu kita nyampe puncaknya diri kita dalam kondisi apapun itu. Nah, kita kan nggak tahu ya masa depan seperti apa ya. Kita akan jadi apa, kita akan dikasih amanah apa, kita akan berkontribusi di bidang apa, kita nggak tahu karena kita nggak tahu masa depan kita. Tetapi yang paling penting kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sampai di puncaknya diri kita. Dan ketika sampai di puncak kebaikan kita, maka Allah panggil kita. Itu kira begitulah. Saya kembalikan kepada Faisal. Terima kasih atas pemaparan materi yang begitu singkat padat ya, menjelas. Bisa kita pahami bersama
dan bercerita tentang bagaimana pentingnya membangun kompetensi diri, mulai dari kenal diri sendiri, kemudian setelah kita mengenal, kemudian fokus dan konsisten terhadap kompetensi yang kita miliki, dan kemudian kompetensi tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Dan juga tadi Bang Adi menyampaikan bangun tim yang solid dan siap dipimpin, siap memimpin. Gitu ya. Yang terakhir itu mengenai kolaborasi. Kemudian yang itu poin penting yang Bang Irfan sampaikan. Dan jika ada yang masih diragukan atau yang perlu ditanyakan, kita minta teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini, itu silakan bertanya jika ada. Minta satu penanya ya dari teman-teman, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tahu sudah paham kan semuanya tentang materi yang saya sampaikan? Tes. Ya lah? Tes. Jelas karena ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bang Irfan barusan, materi yang cukup luar biasa ya, mengenai kompetensi, pentingnya mengetahui kompetensi, fokus, konsisten, dan kemudian tentunya bangun tim yang kuat serta kolaborasi. Jika ada yang perlu ditanyakan, kita minta satu orang penanya di sesi pertama ini. Ingin bertanya moderator. Oke, Hizbullah. Ayo. Sebelumnya mohon maaf Bang untuk matikan video karena di sini sinyal kurang bagus Bang. Jadi saya perkenalkan nama saya Hizbullah, berasal dari Tanah Datar. Yang saya tanyakan di sini Bang, bagaimana cara atau tips untuk membangun konsistensi itu secara terus-menerus Bang? Karena kan biasanya kalau di kehidupan sehari mungkin kita konsisten untuk sesuatu, tapi 1 hari 2 hari nanti itu akan menurun gitu Bang. Jadi bagaimana untuk supaya konsistensi itu untuk berlanjut untuk ke depannya gitu Bang? Mungkin itu pertanyaannya Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang jelas ya pertanyaannya Bang, mengenai bagaimana kita membangun konsistensi dalam agar konsistensi gitu ya, melakukan seperti itu. Ini langsung dijawab Bang. Langsung jawab aja ya? Ya, langsung jawab. Oke, jadi yang paling penting itu kita melakukan refleksi ya. Refleksi itu semacam muhasabah yang tertulis gitu. Kalau nggak pun tertulis, minimal dibayangkan dengan sangat dalam ya. Jadi refleksi itu penting, dan ini sudah dibuktikan dengan riset yang pernah saya baca ya, bahwa ada mahasiswa S2 yang tidak melakukan refleksi dengan mahasiswa S2 yang melakukan refleksi diri setiap kali mereka mengerjakan sesuatu. Ternyata yang melakukan refleksi diri itu lebih cepat selesai kuliahnya dan juga lebih bagus nilainya dan lebih bagus dalam pencapaian setelah kuliah kalau melakukan refleksi diri. Nah, apa sih yang dilakukan ketika refleksi diri? Biasanya ada 2 pertanyaan penting yang ditanyakan. Pertama, apa yang sudah benar Anda lakukan? Jadi apa yang sudah benar Anda lakukan? Yang kedua, apa yang perlu Anda lakukan secara berbeda supaya hasilnya jadi lebih baik? Jadi yang pertama, apa yang sudah benar Anda lakukan. Yang kedua, apa yang perlu Anda lakukan secara berbeda sehingga hasilnya lebih baik. Nah, yang benar itu untuk apa? Untuk kita lakukan secara konsisten. Contoh begini, saya ini kan juga pelari ya, dan karena saya suka lari, saya melakukan evaluasi terhadap lari saya. Nah, ternyata saya sudah bagus nih larinya, sudah VO2 max-nya sudah 51. Untuk ukuran orang seusia saya yang hampir 40 tahun ya, belum sampai 40 ya, itu sudah sangat baik gitu. VO2 max-nya gitu. Sehingga, tetapi apa yang perlu saya lakukan secara berbeda? Oh ternyata karena kita ini
orang organisasi dan politik karena tidurnya suka bablas gitu. Jam 11, setengah 12 gitu. Dan itu nggak bagus sebenarnya. Dan nggak bagus secara sunnah juga nggak bagus secara fisik gitu. Orang bagus kan tidurnya lebih awal ya. Jadi saya sekarang membiasakan tidur jam 9 sampai jam 10 sudah tidur. Jadi maksud tadi bangun jam 3 atau jam 4 gitu. Karena lebih baik tidur awal, bangun awal. Dan nanti sih kalau Anda bangun awal tidak awal, Anda di siang hari bisa tidur sebentar, tidur setengah jam, tidur perfect, itu udah enak banget. Nah, itu sedang saya biasakan sekarang. Kenapa? Karena nggak gampang juga tidur lebih awal ya. Tidur jam 9 setengah 10 itu nggak gampang kalau Anda nggak biasakan gitu. Nah, sekarang saya udah biasakan tidur jam setengah 10, jam 10 gitu. Dan saya biasakan untuk HP itu sudah saya nggak sentuh lagi di jam 9. Kecuali ada hal penting. Apa hal penting itu? Di telepon. Nah, di telepon itu pasti ngangkat gitu. Karena nggak mungkin orang telepon kecuali nggak penting, kecuali penting di jam itu gitu. Tapi kalau WA saya biarin aja gitu. Karena bisa pagi kita ngeliatnya kan. Nah, itu contoh bagaimana saya melakukan refleksi diri. Apalagi, saya ini sebenarnya juga bukan ilmuwan yang hobi ya. Apa namanya, maksudnya memang kutu buku gitu. Emang senang banget itu juga enggak. Tapi karena saya suka baca dan kemudian saya itu mulai ngetahui ya, apa sih sumbangan saya terhadap ilmu gitu. Saya mulai tahu nih, oh ternyata saya suka dengan kelompok, saya suka dengan emosi. Oleh karena itu saya belajar dalam tentang kelompok dan emosi. Bagaimana orang itu punya identitas kelompok, bagaimana orang itu ada emosi dan ada kelompoknya. Nah itu keahlian saya, akhirnya jadi buat saya jago gitu, bidang. Nah itu refleksi diri kita. Jadi gimana konsisten? Pertama refleksi. Kedua, gimana konsisten? Cari mentor. Jadi punya mentor tuh harus banyak menurut saya. Mulai dari mentor spiritual, mentor bisnis, sampai mentor politik. Semua harus punya mentornya masing-masing. Kenapa? Karena mentor itu penting banget. Jadi Anda kalau sudah hidup ini punya mentor, punya supporter, dan punya teammate. Jadi mentor, supporter, promotor, teammate. Mentor itu yang memberikan Anda arah. Supporter itu yang memberikan Anda semangat. Promotor itu yang menaikkan diri Anda. Teammate itu yang membantu Anda mengeksekusi segala macam ide-ide Anda. Nah, ada kalanya itu ada pada satu orang yang sama. Ada kalanya itu berbeda-beda. Tetapi Anda mesti punya semua itu. Punya promotor, orang yang menaikkan level Anda, membantu Anda ke jenjang lebih tinggi, ada mentor yang memberikan arah dan pembelajaran Anda, ada supporter yang memberikan kenyamanan emosional Anda, dan ada teammate, orang yang membantu Anda mengeksekusi diri Anda. Gitu. Nah, makanya saya menyarankan bagi yang masih jomblo di sini, segeralah cari supporter dunia akhirat. Kenapa? Ya karena memang itu secara psikologis memang dibutuhkan gitu. Nah, apa namanya penting sekali gitu. Dan itu sudah proven ya, sudah terbukti bahwa kalau kita punya 4 itu, kita akan istiqomah mencapai pencapaian kita. Jadi kita melakukan refleksi diri atau muhasabah diri. Kedua, kita dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Nah, orang hebat itu dalam definisinya ya 4 itu, promotor, mentor, supporter, dan teammate. Kalau bahasanya dakwah itu ada kiadahnya, ada syekhnya, ada murabbinya, ada mursyidnya yang menunjukkannya. Tapi kalau bahasa psikologinya itu promotor, supporter, teammate, dan mentor. Begitu kira-kira. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Ini dari yang penanya apakah sudah puas dengan pertanyaan dengan jawaban yang diberikan barusan? Sudah Bang, terima kasih banyak Bang. Bagi yang lain kita masuk ke satu pertanyaan yang ingin bertanya. Oke ya. Ya silakan Bang. Baik, mungkin langsung saja. Terima kasih ya kepada pemateri kita Bang Irfan Aulia. Mungkin yang pertama ini menanggapi yang 4 poin tadi ya, yang itu kayaknya tuh jurus kayaknya yang diberikan oleh mentor kita ini gitu. Mungkin lebih ke sini Bang, kan ada 4 indikator itu yang perlu tahapan-tahapan yang perlu kita lalui gitu kalau ingin menjadi seseorang di masa depan gitu kan.
Untuk tahap awal ini kan kita nih baru-baru nih Bang. Maksudnya baru-baru ngerti lah dengan dunia ini gitu kan. Jadi apa langkah pertama yang perlu kita ambil gitu? Apa langkah pertama yang perlu kita ambil? Yang pertama. Yang kedua, ini mengenai kompetisi yang di awal materi tadi yang Bang Irfan sampaikan itu kira-kira bagaimana kita cara menentukan ini loh skill kita ada di sini, ini loh kompetisi kita ada di sini. Kalau sampai sekarang kita sebagai apalagi mahasiswa atau pasca kampus kan semuanya kita ikuti, sosialnya kita ikuti, dakwahnya kita ikuti, organisasi apapun kita ikuti. Seolah-olah kita ini seperti avatar gitu kan, negara api, negara air kita ikuti semuanya. Kita nggak tahu jurus mana yang perlu kita andalkan gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana nih cara kita menentukan skill seutuhnya yang kita miliki sekarang yang bisa nanti menjadi kekuatan kita ya. Tentu saja dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang mau dilanjutkan bersama. Kita langsung dijawab oleh Bang Irfan pertanyaan. Jadi kalau secara tahap perkembangan manusia itu sudah mulai ajak sebenarnya sejak SMA. Orang itu biasanya ajak di usia 15 tahun ke atas. Itu sudah mulai kelihatan tuh bakatnya itu. Termasuk kita ya. Cuman karena kita itu nggak ada bimbingan gitu ya. Nggak ada bimbingan, jadi kita kadang-kadang nggak ketemu bakat kita gitu apa gitu. Tetapi sebenarnya sudah nampak itu sejak, jadi gini, SD sampai SMP itu biasanya kenapa tidak ada penjurusan dan segala macamnya? Karena SD sampai SMP itu sebenarnya waktu main. Kita kan enggak ya, SD SMP suruh les, suruh apa gitu. Sebenarnya SD SMP itu waktu main gitu. Anda bermainlah sebanyak mungkin, bereksplorasi sebanyak mungkin, sehingga ketika SMA itu ketemu bakatnya apa. Jadi, nah, cuma kan sebenarnya sistem pendidikan kita nggak begitu ya. Sehingga cara terbaik untuk Adinda Almariat ya. Panggilnya siapa? Nama lengkapnya Feby Saputra Almariat. Oh, dipanggil apa? Feby atau Almariat? Feby ya. Feby ya. Dipanggil buat Feby, itu sebenarnya paling gampang itu lihat di zaman SD sampai SMP, itu kita bandelnya di mana gitu. Sama gampang. Kita pasti bandelnya di maling gimana tuh Mas? Sering curi sendal di masjid gitu kan? Berarti kan dia orang kreatif kan? Gitu. Misalnya contoh ya, kan pasti ada tuh, ada benang merahnya pasti ada. Dia di mana sih dia kreatifnya, di mana sih dia ininya pasti ada tuh. Dan nggak mungkin nggak ada. Dari SD SMP aja banyak. Kayak contohnya, saya SD SMP itu nggak pernah juara akademik, nggak pernah gitu. Walaupun saya sangat suka matematik dan saya suka tuh matematik, sejarah, sama fisika. Nah, suka banget ya. Jadi akhirnya apa terjadinya? Itu saya jadi apa ya? Jadi makanya masa psikologi itu saya sangat senang analisis, sangat senang kemampuan untuk mengelola orang itu tinggi saya. Jadi analisis data dan kemampuan mengelola orang itu saya di atas rata-rata orang rata-rata. Jadi kalau bahasanya teman-teman itu baca data dan baca orang, termasuk orang itu saya di atas rata-rata orang. Gitu. Nah itu kan kenapa? Karena kerja zaman SMP dan SD begitu. Dan saya bukan orang yang tertib secara administrasi. Kenapa? Karena saya sering kena hukum guru zaman itu. Entah topi nggak kebawa lah, itu nggak kebawa lah. Itu sejak kecil begitu gitu. Berarti untung saya ketemu jalurnya gitu. Kalau nggak ketemu jalurnya terjadi apa saya itu. Nah itu yang maksud saya. Jadi lihat SD SMP-nya Feby seperti apa, direnungkan betul ya, tanya pada orang tua segala macamnya. Terus kemudian ketika SMA sampai hari ini itu lihat di bagian mana yang kalau kita sentuh itu jadi gitu. Kalau itu jadi, contoh gini ya. Saya tuh bakat itu bikin orang hebat tuh bakat saya. Dan bakat bikin orang bergerak tuh bakat. Makanya saya jadi CEO itu rata-rata bisa buat orang itu datang ke saya gitu. Bisa buat orang datang ke saya dan bisa membuat mereka jadi bekerja dengan maksimal. Itu bakat itu. Makanya saya ketika ditanya waktu itu zaman SMA tuh, bakat saya adalah menempatkan orang pada tempatnya. Dan dia ngomong bukan saya, itu ngomong orang lain gitu. Saya tadi mau masuk ilmu politik, cuma karena ilmu politik itu IPS, saya IPA, saya nggak ambil. Saya masuk ke psikolog. Dan ujungnya saya masuk juga ilmu politik, ilmu administrasi gitu di doktornya ya.
Jadi emang jatah saya gitu, jatah saya seperti itu. Nah, saya kan nggak tahu jatahnya Feby apa. Dan Feby harus memahami itu, gitu. Memahami SD SMP-nya apa bagusnya, dan ketika SMA sampai sekarang, SMA dan kuliah itu, menurut saya udah bagus banget tuh nyobain semua gitu. Dan nyobain semua itu ketemu kan mana yang mentok, mana yang nggak mentok gitu. Nah, yang nggak mentok itulah yang dijadikan fokusnya. Dan jangan ini, jangan iri dengan pencapaian orang lain. Karena bisa jadi kita akan jadi lebih hebat dibanding orang itu kalau kita nggak ketemu tuh setelah kita di mana gitu. Gitu kira-kira. Saya sudah di oleh ini moderator, waktunya udah mau habis katanya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, siap. Oke, terima kasih atas jawaban dari seluruh pertanyaan yang sudah diberikan. Alhamdulillah sangat jelas, kita sudah pahami bersama. Mungkin untuk terakhir closing statement-nya ya Bang. Kita minta kepada Bang Irfan untuk closing statement sebelum kita alihkan ke Bang Bunda. Ya silakan Bang. Ya gimana Mas, kurang kedengeran Isyad? Ya, kurang jelas suaranya, kurang jelas. Statement dari Abang ya. Oh iya, oke. Yang pertama, saya berharap pertemuan ini bukan yang pertama dan yang terakhir kalinya gitu. Jadi kemarin dengan Bang Edo, Pak Dokter Kandidat, siap. Saya ulang-ulang dokter kandidat supaya selesai dokternya dengan cepat dan amin ya Rob. Itu kita berharap akan bikin semacam mentoring ya, leadership mentoring. Nah, leadership mentoring ini kita tuh berharap teman-teman semua ini punya gawean di daerah masing-masing dan kita bisa terjun ke gawean, kalau bahasanya orang Jakarta gawean ya, karajo lah kalau bahasa orang Minang itu. Punya karajo, punya lapak lah gitu di lapak masing-masing. Nah, kita bisa berkontribusi meningkatkan lapak Anda menjadi sesuatu yang luar biasa. Misalnya tadi ada Feby sama mohon maaf tadi siapa yang nanya nih sebelum Feby? Hizbullah. Nah, ada Feby dan Hizbullah, misalnya punya lapak apa di daerah masing-masing, kita bisa terjun ke masyarakat itu juga bareng-bareng sehingga kita ketemu gitu. Kenapa? Karena saya sukanya kalau kita terjun, kita ketemu ke lapangan, ketemu tuh ini mau diapain, bentuknya mesti dimanain, nah, itu kita bisa bayang. Nah, sehingga karena saya ingat banget saat mentor saya ngomong begini, jangan cuman jadi anak sekolahan. Apa anak sekolahan itu artinya cuma ngerti teori doang gitu, tapi ilmunya nggak diasah di lapangan gitu. Kalau bahasanya ulama zaman dulu, ulama salaf itu, ya banyaklah bepergian, banyaklah ketemu orang sehingga fikih Anda itu jadi nyata gitu. Anda memutuskan sesuatu itu karena emang ngelihat sendiri lapangannya gimana gitu. Sama Anda jadi matang menjadi pribadi yang dahsyat itu karena Anda ngelihat sendiri lapangannya seperti apa. Gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir kalinya. Semoga kita bisa membersamai Anda, membantu Anda untuk optimal dalam pencapaian karir Anda, pencapaian potensi diri Anda di lapangan terutama, sehingga nafasnya panjang gitu. Kita kemarin diskusi sama Bang Edo nih sebagai CEO SDLF. Siap. Kita mulai dari yang internasional dulu aja, yang sudah ada sekarang ini, apa yang mereka bisa bangun, apa yang mereka pikirkan dari yang mereka lihat gitu. Nanti kita coba ini dijadiin apa sih sampai jadi sesuatu yang maksimalnya apa gitu. Gitu kira-kira. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kita sama kepada Bang Irfan yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa kepada kita semua. Sehingga semoga apa yang disampaikan juga bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke sesi kedua yang disampaikan oleh Bang Edo Andreskon SEMM selaku Direktur Utama SDLF dan juga beliau sebagai pengamat politik. Dan kemudian sekalian nanti launching program Sumber Leader Mentoring Camp. Kepada Bang Edo kita persilakan dengan hormat. Bang Irfan, silakan. Abang. Oh iya, nggak apa, saya nyimak dulu nanti kalau misalnya waktunya saya izin live duluan ya. Siap.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah mabak. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam semoga tercurah di baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang zaman kita bersama dari beliau dengan risalah sidang beliau insyaallah. Yang sama-sama kita hormati petanda kita, bang kita, mentor kita, Bang Dr. Irfan Aulia, mentor saya, guru di banyak hal, lama mengenal beliau dan juga sering berinteraksi dengan beliau, juga akan berinteraksi juga dengan Pak Prof. IP. Jadi dua guru ini menjadi pemacu bagi saya pribadi untuk lebih baik ya. Di banyak hal seperti pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Bang Dr. Irfan tadi. Terima kasih teman-teman, adik-adik sekalian, dalam forum yang sangat berbahagia ini. Kita memanfaatkan momentum Sumpah Pemuda yang ya sebuah peringatan yang setiap tahun selalu akan diperingati oleh setiap pemuda di Indonesia. Tetapi peringatan ini tidak akan bermakna, tidak akan menjadi satu hal yang besar kalaulah kita tidak memulai dengan momentum pijakan yang besar pula. Jadi dalam momen yang baik ini, di malam ini kita akan menyampaikan informasi dan juga pesan-pesan yang membangun semangat dan motivasi kita sebagai anak muda agar terus memompa, memperbaiki niat, memperbarui niat, dan memperbarui langkah agar memang kerja-kerja besar kita itu mulai tertata dalam kerangka yang memang kita bersamai, insya Allah. Pertama, terima kasih Ustaz sudah memberikan kesempatan dan teman-teman. Yang kebetulan ini, alhamdulillah, rata-rata koordinator kabupaten kota hadir. Saya lihat ada Ranggi 50 Kota, Eko Bukit Tinggi, Ringga Pasbar, Edman Padang Pariaman, Sebi Pesisir Selatan, Galuk Padang, Naldo Damasraya, Nedario Agam, Lino Padang Panjang. Jadi alhamdulillah hampir semua daerah bisa hadir koordinator yang memang akan mempersamai kita selama ini dan ke depan insyaallah. Untuk tema sudah disiapkan oleh teman-teman di SBLF, yakni Pemuda dan Masa Depan Sumatera Barat. Untuk informasi yang sama-sama kita ketahui, momen-momen pelaksanaan pemilihan umum ataupun pilkada ini kan melahirkan pemimpin-pemimpin baru ya. Dan menariknya pemimpin baru yang lahir di pilkada 2020 itu bisa melahirkan kalau tidak salah 7 orang pemimpin muda di Sumatera Barat. Satu Uda Wagub, yang kedua Wakil Bupati Pesisir Selatan, berikutnya ada Wakil Bupati Tanah Datar, Wakil Bupati 50 Kota, terus ada Bupati Sejunjung, Bupati Damasraya, Wakil Wali Kota Solo, kalau tidak Wakil Bupati Solo itu di bawah 40 tahun juga. Jadi alhamdulillah pemimpin-pemimpin muda berumur di bawah 40 tahun itu bermunculan di kepala daerah. Untuk ketua DPRD sendiri itu sudah mulai muncul, itu ketua DPRD yang berumur di bawah 40 tahun. Ada Zido di Sulawesi Selatan, ada beberapa daerah lagi, rasanya memang itu ketua DPRD yang sangat muda, yang baru 1 kali maju ataupun 2 kali maju, itu dia sudah dipercaya oleh partainya, dipercaya oleh masyarakat, bisa menjadi pemimpin muda di parlemen ataupun di kepala daerah. Lepas dari itu, kekinian kita tidak memandang politik itu sebagai segala-galanya, bahwa menjadi pemimpin muda di politik itu satu hal yang utama dan satu-satunya, tapi juga kita melihat aktivitas pemuda Sumatera Barat sekarang sudah masuk di aspek-aspek yang strategis di luar politik ya.
kita melihat pemuda Sumatera Barat sudah yang memang background kita ini kan basic kita ini seorang saudagar ya, seorang saudagar, seorang pedagang, dan sudah banyak lahir wirausaha muda Sumatera Barat, baik itu di rantau pastinya dan juga di ranah. Kita lihat pemuda-pemuda Sumatera Barat ini sudah muncul kreativitas usaha yang sudah ada, modalnya mungkin peluang saja, tidak modal besar, tapi sudah memulai, sudah banyak, dan juga ini juga diapresiasi kan oleh pemerintah daerah bahwa melahirkan entrepreneur muda itu sebuah hal yang memang perlu digenjot terus ya. Di aspek-aspek lain seperti di pemberdayaan nagari, saya lihat sudah cukup banyak wali nagari berumur di bawah 30 tahun malahan. Jadi wali-wali muda ini mulai punya tempat di masyarakat. Jadi masyarakat kita yang dulu menjadikan wali nagari itu sebuah seseorang yang memang harus dituakan. Sekarang orang muda pun mendapat tempat di masyarakat. Alhamdulillah, jadi memang ini jadi catatan betul bagi kita di SBLF bahwa masyarakat kita sudah mempercayai anak-anak muda di parlemen. Jadi harapannya memang kita di SBLF punya semangat yang sama bahwa jangan pernah merasa surut, merasa tidak punya semangat kalau seandainya kita belum mendapatkan tempat di masyarakat. Jadi dan di pemberdayaan lain, di aktivitas sosial di masyarakat saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang sudah mendapatkan tempat, banyak aktivitas sosial, pendidikan, budaya yang memang anak-anak muda bangun komunitas-komunitas yang tidak berbentuk, malah tidak berbentuk mesti OKP, ormas, malah dia cuma komunitas, tapi sudah mendapatkan tempat di masyarakat. Jadi ini sebuah poin yang sangat bagus menurut kami di Sumatera Barat, dan harapannya memang kita sebagai anak muda untuk tetap selalu semangat dan terus bisa menggenjot aktivitas-aktivitas mereka dalam hal-hal yang lebih positif. Dan dalam momen ini kita ingin teman-teman di SDLF yang sudah disampaikan mungkin dari awal agar berpartisipasi dalam program yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa kita akan melaunching sumber Sumatera Barat Leader Mentoring Camp. Kenapa temanya itu mentoring camp? Karena memang kita lihat program-program kepemudaan di Sumatera Barat itu relatif pasca kampus ya, itu hanya seminar-seminar, pelatihan-pelatihan 1-2 hari, tetapi tidak berefek jangka panjang karena tidak ditopang dengan follow up yang memang gitu ya, yang memang membersamai kawan-kawan di lapangan. Nah, di program Sumatera Barat Leader Mentoring Camp ini kita berharap teman-teman bisa membersamai program ini, karena nanti di dalam program sumber Leader Mentoring Camp itu ada peminatan, spesialisasi memang yang kawan-kawan bisa ikuti. Ya, tidak mungkin kita seperti kata Bang Ivan tadi itu menjadi orang yang serba bisa, tetapi tidak punya konsistensi dalam sebuah gerakan. Nah, dalam kali ini kita akan menawarkan kepada kawan-kawan yang akan ikut bahwa ada beberapa spesialisasi yang akan kita launching. Pertama itu spesialisasi di bidang kepelaporan, agent of change. Jadi teman-teman yang di sini ataupun di luar nanti kita seleksi kan terbuka itu untuk 100 leader, 100 project itu dengan tema agar memang diikuti oleh banyak pihak nanti untuk membersamai kita bersama. Dan untuk yang kedua, kita akan masuk di spesialisasi yang teman-teman yang minat di kewirausahaan. Abang share screen ya.
biar kelihatan gambar presentasinya ya. Ini maaf, layar abang tiba-tiba hilang videonya, mohon maaf, jadi kalau kelihatan hanya gambar backgroundnya aja ya. Ya, Tad? Ya benar, Bang. Oke, siap, maaf. Jadi abang putar aja lah yang set screen gambarnya. Kelihatan? Kelihatan, Tad? Belum muncul, Bang. Belum muncul ya? Ya. Oke. Jadi yang teman-teman nanti akan bisa lihat di sini. Tad? Udah, Bang. Misalnya, Bang. Bisa, siap. Jadi yang kelihatan di layar berarti sumber leader mentoring camp, 100 leader, 100 project. Ada 5 mentor kita. Karena memang tidak mungkin satu mentor bisa menggawangi banyak spesialisasi kawan-kawan. Nah, kita akan bagi menjadi 5 spesialisasi. Yang pertama itu agent of change yang akan di mentoring oleh abang kita, Dr. Handi Riza SMC, beliau S3 UIN Jakarta. Sekarang beliau wakil rektor Universitas Paramadina bidang SDM. Jadi teman-teman yang nanti sudah bilang tadi yang aktif di komunitas, aktif di aksi-aksi sosial, yang pakai sisi sosial pendidikan, sosial, kebudayaan, nanti bisa gabung dengan Bang Handi Riza untuk meng-create kawan-kawan, mendampingi kawan-kawan di bidang kepeloporan, kebaikan di masyarakat. Yang berikut adalah Bang Ivan Aulia, owner dan founder juga di program Sumber Leader Mentoring Camp itu. Beliau fokus di political coach istilahnya. Ya, artinya adalah beliau akan mendampingi kawan-kawan yang memang ingin dan akan masuk di dunia apakah kompetisinya pemilu ataupun kompetisinya adalah pemilihan yang di luar konteks pemilu seperti pemilihan wali nagari, mau maju OKP, mau maju ormas, dan gimana meng-create diri sampai menjadi layak sebagai seorang leader dan memenangkan kompetisi itu. Nanti gabung dengan Bang Ivan Aulia. Berikut dengan Bang Dr. Adli, beliau S3 Manajemen Bisnis 4, akademisi Universitas Mercubuana juga. Beliau Direktur PT Andalas Bumi Lestari. Beliau adalah yang akan mendampingi kawan-kawan yang teman-teman yang punya usaha walaupun kecil ataupun sudah mikro menengah ataupun besar, bersama nanti dengan Dr. Adli agar memang usaha teman-teman makin terbangun secara bagus, ideal, dan beliau akan mendampingi kawan-kawan selama mentoring bisnis dengan Dr. Adli. Berikut ada abang kita, bapak kita, Pak Sultoni SPC MFI, beliau S2 nih, spesifik di UNAN, beliau anggota Dewan Provinsi sudah 3 periode, beliau juga KPW di pendamping desa tingkat provinsi, Kementerian Desa. Beliau akan mendampingi kawan-kawan untuk yang mempunyai aktivitas di nagari-nagari. Jadi kawan-kawan sudah jadi pemuda, ketua pemuda mungkin, ketua BAMUS, ataupun menjadi aktivitas di Prof.Darwis, ataupun di Bumnas, ataupun akan meng-create program-program di kampung. Memang teman-teman ini memang teman-teman sudah aktivitasnya di daerah ya, di nagari-nagari. Jadi beliau sudah punya pengalaman di pendamping provinsi ini, pendamping desa tingkat provinsi ini, nanti akan membantu kawan-kawan meng-create inovasi-inovasi desa yang bagus, baik, dan ideal. Jadi tema besar kita itu adalah output yang mau kita kejar itu 100 leader, 100 project. Jadi teman-teman yang bergabung di program ini adalah teman-teman yang memang akan ditanya dan ditagih di awal orang-orang yang punya project yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Jadi kalau belum punya belum punya visi target yang jelas terhadap project-project mereka Anda, ya tidak mungkin masuk di dalam mentoring ini, karena dalam bahasanya mentoring yang kita lakukan di program ini orang sudah lanjutkan ya. Tidak lagi seperti kita tahun 1, tahun 2 di kampus yang masih meraba-raba. Tetapi kalau yang sudah ikut ini adalah tahun pasca kampus yang sudah punya aktivitas sosial ataupun proyek-proyek yang memang itu usaha, baik itu mau ikut kompetisi apapun, mau pemilu ataupun pemilihan apapun, ataupun yang memang
mau sudah beraktivitas yang proyek sosial, ataupun yang berwirausaha, ataupun yang sudah masuk di pemberdayaan nagari. Jadi itu target kita untuk program-program sumber leader mentoring camp ini. Kita akan launching pamfletnya dalam beberapa hari ke depan, dan kita akan rekrut dan melaunching Google Form untuk isian data bagi kawan-kawan yang akan ikut, karena nanti di isian itulah kita melihat kawan-kawan itu cocoknya gabung di mentoring apa. Itu mungkin yang bisa disampaikan dulu di awal sebelum kita masuk tanya jawab. Abang sharing dulu lah ke Etad sebelum dijelaskan secara utuh. Dikembalikan, Tad. Terima kasih Bang Edo yang sudah memaparkan sebuah program yang luar biasa ya. Istilah yang sudah disampaikan oleh Bang Edo. Ini akan menjadi sebuah program yang memang luar biasa ya, yang akan bergerak atau mungkin seorang diri menjadi pemimpin yang sejati. Sebelum lanjut ya, ini Bang Edo persilakan kita dari yang sudah dipaparkan oleh Bang Edo. Apakah ada yang perlu ditanyakan bagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan bertanya langsung. Kita bukan pertanyaan sekitar 2 orang. Oke, ada yang teman-teman jika ini yang perlu ditanyakan, oke, kita buka sesi tanya jawab sekarang. Langsung aja bertanya. Boleh juga ya, tidak untuk tidak bisa unmute, bisa di kolom chat gitu ya. Untuk program ini, insya Allah, abang kami dikit, Ustaz. Oke, silakan ya. Kita akan lakukan di selama 3 bulan, kawan-kawan. Jadi 2 bulan itu full kita Zoom. Zoom itu hanya maksimal 2 kali dalam seminggu. Jadi kawan-kawan yang sudah gabung di room-room sesuai peminatan ini akan di mentoring 1 kali seminggu oleh mentor-mentor yang ada di gambar. 1 harinya lagi itu di mentoring dengan pembicara-pembicara lainnya yang akan memberikan inspirasi dan langkah-langkah untuk yang sudah mereka lakukan sesuai dengan peminatan ini. Jadi teman-teman bakal ikuti 2 kali Zoom dalam seminggu, jadi tidak membuang waktu, dan itu pun malam misalnya. Berikut selama 2 bulan. Untuk bulan terakhir itu kawan-kawan akan turun ke lapangan sesuai dengan proyek-proyek yang akan teman-teman lakukan. Jadi proyek ini tidak harus menciptakan proyek baru yang akan lakukan di masyarakat ya, ataupun di organisasi, ataupun di sesuai peminatan kawan-kawan, apakah di usaha teman-teman, tetap adalah apa yang sudah mereka teman-teman lakukan setelah mendapatkan informasi, wawasan, dan inspirasi. Harapannya memang selama sebulan itu bisa di-create dan di-up aktivitasnya agar punya nilai tambah setelah ikut dan sebelum ikut gitu ya. Sebelum dan setelah ikut acara program Leader Mentoring Camp ini. Dan satu agenda lagi setelah itu adalah menjelang kita aksi sosial project itu, teman-teman kita akan nginap itu 2 hari 1 malam. Kita nginap apakah nanti gabung oleh seluruh 100 orang ini, apakah nanti ngecapnya masing-masing saja. Mungkin pasti kan kalau 100 kita ada 4 mentor. Abang tidak ikut mentor secara salah satu tema. Abang jadi program leader aja, jadi ikut dengan 4 abang-abang ini, abang-bapak ini dalam konteks room sesuai masing-masing. Jadi kan 25 per room itu, jadi 25 orang yang di agent of change, 25 orang di political, ada 25 yang di entrepreneurship, dan 25 di pemberdayaan nagari, village empowerment gitu. Teman-teman, nanti kita nge-camp, apakah nanti outdoor ataupun di indoor, 2 hari 1 malam, dan situ dimatangin lagi karena sudah 2 bulan kita dijalin dengan zooming selama 2 kali sepekan itu. Dan terakhir kalau sudah 3 program ini zooming, nge-camp, turun langsung dengan program-program yang teman-teman sudah lakuin, barulah kita dalam tanda kutip kayak wisuda ataupun selebrasi
atas kesuksesan kawan yang memang ya seleksi alam juga nih sebenarnya 100 leader itu bisa jadi nanti 100 tinggal 50 atau 20 yang memang bertahan sampai selesai program ini dilakuin. Dan untuk kawan-kawan yang untuk batch 1 ini pertama ini gratis, semua tidak dipungut bayaran. Jadi teman-teman mumpung leader mentornya standby mau berbagi seperti kata Bang Irfan dan mentor-mentor lainnya, semua leader itu lahir karena ada mentor yang memang meng-create mereka sampai sebesar itu. Dan saya pribadi pun seperti Bang Irfan lihat tadi, Abang sampai spesifik ini karena ada mentor ataupun senior yang memang meyakinkan, mengarahkan, memberikan peluang dan jalan untuk sampai sejauh ini. Jadi untuk teman-teman pastinya dari S&S juga mau teman-teman sampai pencapaian tertinggi di usia muda dengan apa yang memang sudah teman-teman lakuin. Tidak harus seperti Abang, tapi kita punya visi, punya target masing-masing, tapi kita mencapai pencapaian tertinggi kita itu selagi masih muda dan juga pastinya bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Itu Ustaz tambahan. Ya, Ustaz, terima kasih Bang atas penjabaran yang tolong bisa kita pahami bersama. Namun teman-teman yang berada di Zoom sekarang nih, masih ada yang perlu ditanyakan atau yang diragukan, mari kita tanyakan dan kita diskusikan bersama. Izin Bang, udah Bang. Dari Jaterinda Putra, Akbar. Oke, silakan Bang. Ya, terima kasih moderator telah memberikan waktu kepada saya dan narasumber. Semua yang saya tanyakan itu terkait mentoring card ya. Yang 100 itu semua kabupaten kota yang ada Sumatera Barat itu gimana Bang? Atau ada seleksinya Bang? Gimana? Oke. Mana saat ditampung atau dijawab dulu? Dulu Bang, masih ada Bang? Ya. Silakan. Ya, ada 4 orang banyak mentoring kita. Jadi kalau saya lihat, kata tadi keempat-empatnya Bang. Dia yang satu-satu itu kemana Bang? Yang satu kan di Pak Endi Riza, itu kan sosial itu. Iya. Terus kita juga, terus ada Atli ya. Iya. Sama Pak Toto ini. Jadi memang semua itu masa depannya dipikirkan sekarang. Memang betul lah ilmu mereka. Mungkin itu Bang sedikit Bang. Iya. Tanyakan. Mau penjabarannya Bang? Iya. Gimana Zat? Tampung atau langsung Zat? Langsung jawab aja mungkin ya. Oke. Ya, terima kasih Ringga. Jadi untuk pertanyaan pertama, untuk yang ikut 100 leader batch 1 itu diseleksi Ringga untuk kawan-kawan. Jadi tidak kawan-kawan yang memang tidak minat ikut ataupun tidak bisa, yang tidak mungkin kita paksain untuk ikut ini karena ini program 3 bulan. Jadi memang orang yang siap dulu yang harus akan diterima. Yang kedua adalah teman-teman yang diterima itu teman-teman yang memang sudah punya peminatan yang akan pernah mereka lakuin sekarang. Contoh ada Ringga misalnya. Ringga kalau Bang lihat kan dua kemungkinan itu, mau fokus di politikal, dikatakan ada ini Bang Irfan ini ahlinya psikolog politik, jadi siap mengkrit kawan-kawan yang memang menyiapkan untuk kompetisi apapun itu, mau maju di pemilu legislatif atau pemilu wali nagari, beliau siap membackup itu. Jadi atau mau programnya di Agent of Change dengan Bang Handi Riza karena dia fokusnya memang itu aksi sosial ya, yang komunitas ataupun aksi perorangan memang sudah jadi pelopor kebaikan di masyarakat. Jadi ini seleksi yang ikut se-Sumatera Barat. Jadi kalau nanti tidak dikesin kuota ya, apakah Padang lebih banyak daripada lain tidak. Jadi siapa yang ikut mungkin ada ratusan, tapi yang akan diikut sertakan hanya 100 orang. Dan untuk pertanyaan kedua, yang akan 100 leader ini wajib milih satu, tidak bisa ikut di room yang lain. Satu, harus satu. Jadi karena tidak mungkin seperti bilang Bang Irfan tadi harus fokus dengan target dia. Jadi tidak mungkin dia mau usaha sambil maju ikut mentoring usaha juga maju mentoring untuk politik misalnya tidak bisa kalau dalam program kita ini. Jadi harus wajib milih satu. Jadi itu bentuknya Ringga. Ya. Jadi seleksi tidak mesti juga koordinator, tapi bagi amal pribadi kalau koordinator tidak ikut agak sayang juga, ya.
karena teman-teman leadernya yang akan men-treat kawan-kawan sebagai anggota di bawah ya. Jadi harapan memang semua koordinator ikut masukin profil dan informasi yang ada di Google Form akan disiapkan. Nanti peminatannya nanti akan dilihat oleh keempat-empat ini apakah dia cocok. Misalnya Ringga masukin informasi apa, nanti dilihat Bang Andi atau Bang Irfan atau Dr. Ali atau Pak Sultani. Ini kayaknya cocok di kami nih. Karena satu room itu kita coba baginya rata ya, agar tidak jomplang-jomplang betul. Jadi 25 orang per room seminatan. Tapi nanti ada jumlah-jomplang dikit nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai jomplang banyak di satu aspek ya. Karena saya lihat teman-teman rekan-rekan memang itu peminatannya sudah agak fokus dan tersebar di semua lini keempat-empat mentor ini. Ada yang lain? Silakan. Ada yang jawaban dari Bang Edo dengan jelas ya. Mungkin yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mungkin tanya Bang. Oke, dari Pandra Tunggal ini ya. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf wajahnya agak kusam karena belum pulang dari pagi tadi berjuang di jalanan. Baik Bang Edo, sebenarnya ya program ini kedepannya sangat membantu kalau dari diri pribadi pandang. Ya. Karena selama ini mungkin ada potensi, namun tidak ada yang mengakomodir, ya. Nah, Bang Edo sendiri tahu kan, Anda lagi magister biaya sendiri itu dihasilkan dari kreativitas sendiri tanpa ada bantuan orang lain gitu. Alhamdulillah. Nah, yang Anda lihat potensinya itu wirausaha. Nah, di sini kebetulan ada entrepreneurship. Nah, jadi di sini yang Anda tanyakan tadi Bang Edo menyampaikan output, tapi hasil dari program ini. Ya. Nah, realitanya kalau output dari entrepreneurship itu nantinya akan ada satu usaha yang tercipta atau bagaimana Bang? Atau sekedar outbound, indoor, dan lain-lain segala hal gitu. Tapi harapannya kalau yang milih entrepreneurship ini memang ada yang menghasilkan satu usaha walaupun itu menengah ke bawah ataupun usahanya usaha masih bawahan gitu. Ya, ada nggak Bang outputnya seperti itu nanti? Atau hanya sekedar habis pembinaan kan kurang efektif juga. Kalau dapat entrepreneurship ini outputnya melahirkan satu usaha Bang gitu. Ya, terima kasih. Oke. Gimana Tad? Ya, jawabannya ya Bang. Pertanyaannya mengenai output dari bidang entrepreneurship ini ya, seperti apa outputnya. Ya, kita langsung dijawab Bang. Oke. Terima kasih Andra, anak muda yang kisah hidupnya banyak Abang ikuti. Alhamdulillah bersyukuri Pandra proses Pandra sampai sekarang dengan perjuangan S2, orang tua sudah meninggal ya. Jadi mudah-mudahan ini sebuah proses perjalanan hidup yang bisa memacu semangat Pandra nanti di masa depan ya. Jadi untuk pertanyaan tadi Pandra, memang keluhan dan apa yang kita rasain selama ini ikut pelatihan-pelatihan kan itu sebenarnya. Kita pulang ikut pergi pagi, pulang ikut seminar, tiba-tiba ingin berubah, tidak berubah-berubah karena memang proses yang dibangun oleh pelatihan 1 hari ataupun seminar 2 jam 3 jam itu kan tidak akan bisa menghasilkan output yang konkret gitu ya. Nah, program mentoring itu dalam konsep teorinya akan mentor itu kan tidak harus menjadi seperti pasif seperti aktif seperti dosen ya. Dia bukan klasikal yang memang
ngasih teori-teori, Anda akan mendengar saja. Jadi konsep mentoring tidak seperti itu. Konsep mentoring itu mendampingi kawan-kawan untuk yang sudah memulai. Karena itu memang dalam program ini tidak bisa orang yang belum punya sama sekali project. Jadi untuk Pandra sudah mulai punya usaha di bidang bimbel CPNS misalnya. Yang bimbel CPNS Pandra itu yang mungkin start awalnya mungkin sekarang sudah 5, tetapi gimana caranya nanti sudah setelah ikut program itu yang minimal sudah jadi 7 ke 8. Nanti kata Pandra dapat informasi membangun usaha dari bentuk kelembagaan seperti apa, karena memang Bang Dr. Adli itu dia Direktur PT Andala Tumi Lestari, dia Direktur BUMD di Jakarta di Jawa Barat. Pengalaman beliau lama di Jawa, sebenarnya ini pulang karena beliau orang Solo ya. Jadi teman-teman yang punya usaha kecil ataupun menengah itu akan dibersamai dalam konteks secara konkret apa yang teman-teman rasain. Jadi teman-teman yang satu room itu bisa cerita konteks yang usaha, yang kendala yang teman-teman rasain. Bang, saya sudah punya usaha tapi masih nempel dengan senior ataupun dengan lembaga lain. Saya belum berani untuk lepas sendiri, bangun brand sendiri. Malah belum punya legalitas usaha, apakah KTP, TCC. Jadi bentuknya seperti itu Pandra. Jadi tidak menciptakan usaha baru dalam arti kata kalau si yang ikut program ini belum punya usaha aja. Jadi kalau yang belum punya memang belum di sini kayaknya. Walaupun kecil, misalnya kayak jual pulsa misalnya, tidak apa-apa, mungkin sudah dimulai walaupun kecil gitu. Karena memang kalau tahapan untuk orang teman-teman yang belum ada ide sama sekali, belum punya peminatan sama sekali, agak susah, agak itu dasar betul nanti kalau kita langsung up mereka langsung ke tingkat middle ya. Jadi untuk program ini seperti yang disampaikan di awal, ada teman-teman yang sudah punya proyeknya dulu, sudah akan memulai dulu, sudah jelas targetnya, baru bisa kita up di dalam program mentoring. Di secara teori seperti itu Pandra, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dibersamai nanti dengan Dr. Adli itu. Harapannya memang yang Pandra rasain sebelum ikut dan setelah ikut itu dari usaha yang sudah dibangun sekarang itu sudah nampak lah nilai tambahnya, dan harapannya memang secara kalau diusahakan untungnya yang kelihatan ya. Jadi tidak mikir rugi atau jangan sampai rugi ya. Untungnya sudah jelas, scale up bisnis itu sudah terbangun. Jadi itulah insya Allah target-targetnya seperti itulah teorinya Pandra. Mudah-mudahan tidak memungkiri teori dengan realita nanti di belakangan. Insya Allah. Oke, Sat. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Intinya jawaban yang mau disampaikan bahwasanya ini merupakan sebuah upgrade ya, sebuah di bidang entrepreneurship dengan upgrade usaha yang sudah ada. Ini masih kita buka nih sesi bertanya jawab. Kira-kira kita sampai pukul berapa nih Bang Abah? Jam 10 aja, Sat. Iya, jadi kurang 20 menit lagi ya, masih bisa kita diskusi sekitar 20 menit lagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin perlu ditanyakan, mari kita diskusi sama-sama. Nah, di kolom chat ini ada yang bertanya nih Bang, dari Niko. Siap. Kita yang masih mahasiswa akhir ini boleh tanya Bang. Siap. Yang bertanya ini mahasiswa akhir itu. Kira-kira kita gitu. Baik. Bang jawab langsung kan? Langsung jawab. Oke. Untuk teman-teman yang masih mahasiswa, jadi kalau dibilang larangan tidak ada sebenarnya untuk kawan-kawan mahasiswa. Tetapi memang teman-teman mahasiswa yang akan ikut, harapannya memang di peminatan yang 4 ini, teman-teman sudah memulai dulu. Walaupun itu masih awal, Bang, saya sudah punya program sosial, Bang, jadi aksi berbagi nasi bungkus. Itu pun baru sekali Jumat, Bang, tidak masalah. Yang penting sudah mau memulai dengan ide, gagasan, programnya dulu. Jadi siapapun yang mau ikut, apakah itu mahasiswa ataupun yang pasca kampus, pastikan teman-teman sudah punya peminatan dengan 4 ini, tapi sudah mau memulai dulu. Karena orang sudah mau memulai itu lebih bisa di-create daripada orang yang masih meraba-raba. Kalau meraba-raba, ya nanti kita bikin program satu lagi lah yang gimana bentuknya teman-teman bisa
mengkreat program, ide, gagasan. Kalau yang masih belum sama sekali ya. Tapi harapan abang yang ikut Zoom ini sudah ada lah. Mereka memulai ada, saya baca ini ada TBM ruang baca misalnya. Mudah-mudahan nanti dia dengan ruang baca yang sudah dia mulai, kita bisa dibersamai dengan Dr. Handi Riza, seperti apa scale up ruang baca ini jadi tempat yang lebih bermanfaat dan lebih luas nanti manfaatnya untuk masyarakat. Jadi itu untuk yang mahasiswa boleh ikut, tetapi pastikan teman-teman yang ikut itu sudah memulai dulu aksinya, proyeknya dulu di lingkungan terdekatnya ataupun di sekitarnya. Itu kan. Ya, terima kasih Bang atas jawabannya. Jadi itu ya Niko, jawaban dari Bang Edo. Oke, kita masih membuka pertanyaan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Waktu kita masih ada lebih kurang 15 menit lagi ya. Selagi Bang Edo dan Bang Edo masih ada di ruangan. Dan hari ini ya, launching program ini. Nah, ini ya, jika masih ada yang perlu ditanyakan, yang diragukan, bisa ditanyakan langsung. Tambahan mungkin Ustaz, jadi teman-teman yang di grup nanti di-share mungkin pada besok atau lusa Google Form-nya. Harapannya teman-teman yang di kabupaten kota, yang SBLF kabupaten kota bisa nge-share informasi ini seluas-luasnya. Jadi kita tidak membatasi harus teman-teman yang SBLF, enggak. Di luar itu pun kalau teman-teman lihat mereka sudah memulai, tapi butuh mentor yang meng-up mereka, ya saranin aja ikut gitu ya. Jadi kirim linknya, sampaikan. Semoga mereka ikut dalam 100 leader itu ya. Jadi targetnya memang sini bisa meng-up teman-teman di luar SBLF ataupun di yang SBLF pun bisa di-up itu. Untuk informasi tambahan yang belum mau sampaikan, ini belum ditampilkan dalam slide dalam desain ini. Yang mendukung program ini nanti kita akan bergabung dengan Buya Gubernur, dengan Uda Wagub, Pak Prof. IT pun sudah setuju mau gabung dengan teman-teman. Satu lagi sedang jalan komunikasi Abang dengan Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta untuk membersamai. Jadi dalam keynote speaker awal nanti pada saat memulai mentoring camp nanti ada 4 pembicara, ya, Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, Pak Prof. IT mantan Gubernur, dan Pak Anies Baswedan yang akan membersamai sebagai leader-leader top yang puncak dalam fase mereka sebagai kepala daerah deh. Jadi mereka akan masuk di sesi yang pertama nanti ke semua teman-teman yang ikut memberikan inspirational speech ya, pidato yang inspirasi kawan-kawan. Selebihnya nanti teman-teman setelah dapat informasi keynote speaker secara bersama barulah dibagi ke room-room masing-masing nanti agar fokus nanti. Tapi pas waktu kita nge-camp mudah-mudahan bisa gabung 100-nya. Tapi kalau memang terlalu rame nanti nge-campnya peminatannya masing-masing nanti. Setiap satu room yang 25 orang nanti ditunjuk kepala sekolah, kepala kelasnya, ketua kelasnya. Jadi teman-teman nanti dengan mentor saling seperti Zoom kuliah lah gitu ya. Jadi ada ketua kelas, ada mentor yang setiap 1 kali sepekan akan bersamai kawan-kawan. Jadi mentor tidak akan terlalu banyak memberikan materi-materi teori. Teori mungkin 15 menit di awal, selebihnya full teman-teman masing-masing diberikan kesempatan bergantian setiap kali sesi itu untuk bercerita, menyampaikan proyeknya seperti ini Bang, saya sudah lakuin. Nah, seperti ini modelnya. Jadi teman-teman yang lain yang 24 orang kan langsung bisa menanggapin gitu ya. Jadi proyek Anda, organisasi Anda, komunitas Anda itu akan dielaborasi, akan didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Ada teman-teman 24 orang, ada 1 mentor. Jadi harusnya komunitas proyek itu kecil, jadi besar insya Allah. Kalau memang banyak kepala yang ngasih masukan. Dan bisa saja nanti teman-teman saling support, saling mendukung. Contoh teman-teman punya bisnis ada 24 bisnis yang lain, kan saling support itu. Kadang-kadang nanti ketemu itu, si A punya produk bahan dasarnya, si D yang jualin. Jadi karena ketemu dalam satu room yang sama, akhirnya kan teman-teman jadi transaksi ya. Saya dulu beli bahannya dari orang luar, sekarang karena saya satu room dengan teman-teman, saya beli bahannya dari kamu saja. Jadi harapannya memang proyek mentoring dalam satu room itu saling support, saling
memberikan saran dan kritik agar memang ya menurut abang kalaulah tidak lama itu ya tiga bulan itu dibandingkan 1 tahun atau 3 tahun kita studi sekarang itu rasanya 3 bulan itu kalau seriusan kawan-kawan secara full ya, dan memang ini seleksi alam juga, ini tidak semua yang akan ikut itu nanti sampai ke akhir akan apakah diselebrasi atau sudah atau apa namanya nanti. Kalau memang akhir yang bertahan 20 ya 20 itu yang jadi, karena menjadi sukses itu kan tidak semua orang dapat haknya itu. Hak untuk sukses itu kan hanya bagi orang-orang terpilih. Kalau semua orang sukses, semua orang kaya, tidak menarik jadi dinamika hidup ini. Kita bisa melihat orang di atas, orang di bawah, orang sukses, orang yang gagal ya. Jadi karena itu memang targetnya adalah teman-teman yang mau komit untuk bisa bertahan sampai proyek ini selesai. Jadi itu insya Allah saat menjelang kita akhiri agenda kita, semoga ini menjadi awal informasi. Nanti informasi selanjutnya akan ada video dan slide yang akan disebar nanti di grup-grup WA agar memang minta bantuan kawan-kawan, diajak teman-teman siapapun itu untuk bergabung dalam program ini. Ini kan kebaikan ini. Mentor ini kalau diminta bayarin mereka per sesi, mereka dosen yang gerakan nih, dokter-dokter. Satu sesi dokter itu kalau di sekolah perguruan tinggi swasta itu tahu abang itu 1 juta sampai 1,5 satu sesi itu kampus swasta ya. Jadi sekarang dokter-dokter ini yang mau membagi ilmu dan semuanya di backup oleh SBLS sebagai lembaga. Harapannya memang teman-teman bisa full all out belajar. Saja batch 1 ini khusus. Semoga ini batch selanjutnya bisa gratis lagi. Berarti kalau pun akan berbayar ya tidak memberatkan kawan-kawan lah. Ini tergantung kemampuan kita lihat di batch awal ini. Karena batch awal ini semuanya full akan di backup oleh SBLS sampai yang 2 hari 1 malam tuh teman-teman nggak ngeluarin biaya 1 sen pun, dan itu di backup oleh SBLS. Ini belum ada sponsor sama sekali, ini semuanya kita yang backup karena untuk kepentingan program sosial dari SBLS untuk teman-teman pemuda di Sumatera Barat. Sudah mungkin Ustaz? Oke Ustaz? Ustaz? Assalamualaikum. Ustaz? Ya. Oke, terima kasih Bang Edo atas jawabannya yang solid bisa kita pahami. Nah, mungkin ini juga terjawab ya pertanyaan yang di kolom chat, di mana bisa saya lihat informasi lengkap akan kegiatan tersebut. Nah, tadi Bang Edo juga sudah menyampaikan bahwasanya nanti akan dikirim ke grup-grup ini ya flyer ataupun slide-nya ya Bang ya. Ya, insya Allah. Informasi lengkap tentang program ini. Insya Allah. Ya. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan sudah hadir malam ini. Lagi ini masih ini Bang kita cukupkan. Kalau tidak ada cukup-cukupan insya Allah Ustaz. Kita perbanyak informasi di grup nanti. Mungkin itu ya teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah nanti informasi selanjutnya. Ini pertanyaan nih Bang. Dari PBN Bang Baca tadi nih 5 bulan kurang panjang. Nah, bagi yang belum masuk ke grup gimana? Ini Bang ini salah satu anggota bukan ya? Kayak belum masuk kayaknya. Iya. Perlu juga disampaikan ini Bang, kemana nih misalnya akun sosial media atau ke website SBM ke mana ya? Itu disampaikan juga nih Bang, ini juga informasi bagi yang belum masuk grup ya. Iya. Insya Allah kita berdayakan semua semua personal kawan-kawan untuk bisa nge-share di sosmed, di rencananya pun juga akan Instagram di info sumber, info Padang dan lain-lain untuk bisa kita iklanin di situ. Agar informasi ini bisa ke-share ke banyak orang. Harapannya mudah-mudahan ini ada yang mau sponsorin, bantunya memang untuk full untuk ini aja. Karena harapannya jangan sampai ini semua di batch 1 ya, hanya 3 bulan habis itu tidak ada lagi program ini. Nah ini memang mudah-mudahan nanti ada lahir 100 leader nanti insya Allah per 3 bulan. Karena ya leader ini kan tidak seperti yang terakhir Bang sampaikan. Bukan kita menciptakan leader yang dari nol sudah jadi hebat enggak ya. Jadi teman-teman ini semuanya sudah leader ya, leader dengan programnya, leader dengan proyeknya, leader dengan aktivitasnya. Jadi
sumber leader mentoring camp hanya membersamai kawan-kawan, menambah nilai tambah kawan-kawan agar memang kawan-kawan makin masuk di titik puncaknya itu tidak harus banyak try dan error, karena kalau kita tanpa mentor, tanpa ikut mentoring, pasti try error itu terlalu banyak yang kita korbanin ya. Kita harusnya bisa tidak jatuh di lubang yang sama atau di lubang yang lain, ya, tapi karena tidak pernah ada informasi ataupun orang yang mengingatkan, ya pasti kita satu saat pasti jatuh di lubang yang kita tidak sadar sendiri. Ya, yang lebih parahnya kan kalau dalam pepatah itu, orang tidak jatuh di batu besar, orang akan jatuh di batu kecil ya. Nggak kelihatan, kecil, tapi dia bisa terjungkal di momen-momen seperti itu. Nah, ini kan kita memang harapannya leader-leader itu memang, kata orang ada leader yang diciptakan, ada leader yang dilahirkan. Nah, jadi kita berharapnya semua teman-teman itu bisa kalaupun tidak Anda dilahirkan memang menjadi seorang pemimpin dalam banyak bidang, dalam banyak organisasi, tetapi teman-teman bisa diciptakan dalam bentuk program mentoring ini. Jadi itu mungkin terakhir saat informasinya akan disebarkan secara luas nanti untuk teman-teman yang belum tahu, yang belum dapat informasi. Harapannya memang ini jangan sampai terbatas untuk teman-teman di S11 saja, karena walaupun di programnya S11, tapi harapannya untuk semua orang yang mau ikut sampai tuntas nanti di 3 bulan programnya. Jadi mungkin Ustaz. Oke, terima kasih Bang. Ini tadi sudah closing statement ya Bang? Siap, langsung closing statement. Dah, insyaallah Ustaz. Makasih banyak teman-teman. Oke. Terima kasih kepada Bang Edo yang sudah menyampaikan atau memaparkan sebuah program yang luar biasa kepada kita semua ya, dengan sumber leader mentoring camp. Semoga nanti kita berharap serta berdoa ya, semoga program ini memang berjalan dengan lancar, sehingga nanti bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa mengabdi kepada negeri dengan sebaik mungkin gitu. Siap, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian acara kita pada malam hari ini. Semoga nanti apa yang telah disampaikan oleh materi tadi bisa kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai moderator, jika ada kata-kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Kita cukupkan. Sebelum kita tutup ini foto bersama dulu ya Mas. Mohon maaf, abang nggak bisa tutup screen abang, bisa nggak tutup di luar? Coba bang off kamera bang, kemudian stop. Ini dari tadi abang sebenarnya hang ini layarnya, jadi nggak bisa diapa-apain. Bentar. Coba bang ini stop screen. Nggak bisa stop screen. Jadi kalau memang nggak bisa, nanti nggak bisa kita mulai sama. Oke. Atau nggak bisa dilihat sama teman-teman ya? Yang buat ini stop screennya, yang host yang lain? Abang bisa bang? Bisa. Oke, dalam hitungan bisa ya. Oke, dalam hitungan 3 yang belum keluar kameranya dikeluarkan. Yang bisa hidupin kamera, silakan hidupin ya. Oke, silakan Aba-aba. Dengan posisi terbaik ya. Oke. Siapa yang belum ya? Gimana yang belum nih? Yang belum hidupin kamera ya, silakan. Insyaallah. Dalam hitungan 3, 1, ya yang belum hidupin kamera ya. Kita tunggu sampai 1, 2, 3. Oke bang, mungkin itu yang hidup ini yang sekarang ada yang dokumentasi bang. Oke bang, silakan bang. 1, 2, 3. Ulang lagi ya, nah itu baru keluar. Di HP bukain ya. Oh jawab ya. 3, 2. Oke. Kasih banyak. Dan sekian kita cukupkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sempurnakan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Ya. Mari oke. Pandang.
apa lagi ya bang? Keluar host. Jangan lupa Rio Clean. Rio Clean murah mana? Rio Clean. Solusi untuk dapur rumah Anda. Saya mantap Rio Clean loh. Saya kau cari gosok kau minyak. Pagi minyak. Kurangnya lah lari ya. Sesuai dengan sunlight. Bro Galuh. Jangan lupa Rio Clean. Ada tempat di situ lah. Siap. Oke lah di Payakumbuh. Rafi di Payakumbuh ini di Payakumbuh. Ya, sip. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Pamit dulu. Saudaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.